Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1223. Penggabungan cara-cara hebat. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Membentuk kembali tubuh, bangkit kembali dengan kesehatan penuh di tempat. Mata Pei Sisen sedikit tertutup. Cahaya suci terpancar dari tubuhnya, dan di antara alisnya ada tanda teratai kecil. Pada saat ini, auranya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Zuo Lou menatap Pei Sisen dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa Pei Sisen dapat dibangkitkan dengan darah penuh. Teratai jalanan, Zuo Lou menatap bunga teratai di antara kedua alis Pei Sisen, dengan sedikit ketakutan di matanya. Bunga itu layak menjadi objek suci peradaban kosmik tingkat 9. Sungguh bertentangan dengan keinginan surga. Di sisi lain, Tuan Gu dan yang lainnya sangat gembira setelah dikejutkan. Sekarang mereka dan kuil penciptaan mengalami nasib yang sama. Semakin kuat kuil penciptaan, semakin menguntungkan mereka. Di bawah tatapan semua orang, Pei Sisen perlahan membuka matanya, dan 2 bunga teratai muncul di kedalaman matanya. Di lapangan, orang-orang kuat keluarga Helian tampak pucat dan putus asa. Helian Yu, yang memimpin, mengepalkan tangannya dan menatap Pei Sisen. Wajahnya pucat dan matanya penuh abu-abu. Di sisi lain, Pan Ling melirik Helian Yu. Ketika dia melihat ekspresi Helian Yu saat ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Itu salahmu sendiri. Keluarga Helian, meskipun keluarga ini bukan keluarga teratas di Jiuzhou, kekuatannya juga sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa prospek masa depannya tidak terbatas. Namun, mereka bersikeras untuk mengambil risiko. Sebenarnya, sebagai keluarga terpandang, Pan Ling dapat memahami betul apa yang disebut pertaruhan ini. Seperti kata pepatah, kekayaan dan kehormatan diraih melalui risiko. Siapa di antara keluarga kaya yang menentang kehendak surga yang tidak pernah mengambil risiko? Tetapi menurutnya, tidak diragukan lagi sangat tidak bijaksana bagi keluarga Helian untuk menaruh semua taruhannya pada Ye Guan. Tatapan Pan Ling tertuju pada Ye Guan yang tetap tenang dan kalem seperti biasanya. Pan Ling mengalihkan pandangannya. Sekarang setelah situasi keseluruhan telah diputuskan, yang perlu dipikirkannya adalah bagaimana Pan Zhu bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan selanjutnya. Hehe, pada saat ini, lelaki tua Gu yang tadinya berada di kegelapan tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Melihat ekspresi putus asa Helian Yu dan orang-orang kuat lainnya dari keluarga Helian, lelaki tua Gu sangat bangga saat ini. Pandangannya tertuju pada Helian Yu, dan dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin keluarga Helian, mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Apa yang kamu takutkan? Jangan takut, orang-orang di belakang Tuan Ye kita belum keluar." Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan yang berdiri di sampingnya dan mencibir, "Tuan Ye, orang-orangmu belum keluar. Ada apa? Apakah kamu takut keluar?" Tertawa, pada saat ini, suara robekan tajam tiba-tiba terdengar dari lapangan. Lalu ruang dan waktu di depan Tuan Gu tiba-tiba retak, dan sebuah tombak panjang keluar. Gu tua menyipitkan matanya dan berayun dalam sebuah lingkaran. Wah, sebuah tinju cahaya pecah, dan Old Gu langsung terpental ribuan kaki jauhnya. Di balik tombak itu, seorang wanita perlahan berjalan keluar. Orang yang datang adalah Ye An. Melihat Ye An, Tuan Gu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Ye An tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pupil mata Gu Lao tiba-tiba mengecil, dan dia meninju dengan keras. Dengan pukulan ini, ruang dan waktu di depannya benar-benar tenggelam.
Wah, saat ledakan senjata api meledak, Old Gu langsung terpental lagi. Begitu dia berhenti, tangan kanannya meledak dan darah berceceran. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Haian, jenius yang tak tertandingi di daftar Kyushu. Old Gu juga sangat terkejut. Dia tentu pernah mendengar tentang Yean. Setelah datang ke Jeoshu Domain, dia mulai bersaing dalam daftar, dan kecepatannya langsung memecahkan rekor. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan pihak lain begitu luar biasa. Tuan Gu menatap Yean dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Yean menghilang lagi. Tertawa, seberkas cahaya senjata menyambar melintasi lapangan bagai guntur. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tombak itu, wajah Pak Tua Gu tiba-tiba berubah. Ia tahu bahwa ia tidak dapat menangkis tombak ini dan ingin segera mundur. Namun, begitu pikiran ini muncul di benaknya, ia mendapati bahwa area tempatnya berada telah dikunci oleh tombak itu. Tidak ada jalan untuk mundur, wajah Tuan Gu langsung pucat pasi. Namun saat tombak itu hendak membunuh Tuan Gu, tiba-tiba muncul sebuah kekuatan misterius di hadapannya dan menjatuhkan tombak itu. Yean merentangkan kedua telapak tangannya, dan tombak itu kembali ke tangannya. Dia menoleh untuk melihat Pei Sisen di sampingnya, dan pada saat ini, Pei Sisen juga sedang menatapnya. Begitu mata kedua gadis itu bertemu, Yean tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pei Sisen mengarahkan jarinya, dan sebuah teratai muncul di tempat ujung jarinya mendarat. Ledakan, seberkas cahaya tombak pecah dengan suara keras. Lalu Yean terkejut dan mundur dengan keras. Dia mundur ribuan kaki jauhnya, tetapi begitu dia berhenti, dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Kemudian, tombak panjang menusuk Pei Sisen seperti meteor. Pei Sisen memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengulurkan jarinya lagi dan mengetuk pelan. Sebuah teratai muncul dan menghalangi tembakan Yean. Yean memegang tombak di tangannya, tatapan ganas melintas di matanya. Dia melesat ke udara, dan menghantam tombak itu dengan keras. Cahaya tombak sepanjang 1000 kaki menyapu ke bawah. Wah, tembakan ini benar-benar memaksa Pei Sisen mundur 1000 kaki. Yean tidak berhenti, malah melemparkan tombak ke arah Pei Sisen. Tertawa, tombak itu menembus udara. Wah, cahaya tombak yang mengerikan kembali meledak dari tempat Pei Sisen berada. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Pei Sisen kembali mundur 1000 kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, Pak Tua Gu dan yang lainnya di kejauhan sedikit terkejut. Kekuatan Yean benar-benar di luar dugaan mereka. Setelah Pei Sisen didorong mundur, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Jelas, dia juga sedikit terkejut dengan kekuatan Yean. Pada saat ini, Yean tiba-tiba menghilang dari tempatnya lagi, dan dalam sekejap, puluhan ribu sinar tombak muncul. Pei Sisen menyipitkan matanya sedikit, dan dengan sebuah pikiran, bunga teratai di depannya tiba-tiba hidup. Ledakan, sinar senjata yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan satu sosok mundur dengan kasar. Itu adalah Yean. Setelah Yean berhenti, tiba-tiba ada bunga teratai yang terbang di depannya. Dia menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangannya dan menusukkannya dengan pistol. Wah, teratai itu langsung diblokir oleh tembakannya. Tetapi pada saat berikutnya, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak dari teratai itu, dan kekuatan yang dahsyat itu langsung menghempaskan Yean. Begitu Yean berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat kejadian ini, wajah para orang kuat keluarga Helian di bawah tiba-tiba menjadi gelap. Yean menyeka darah dari sudut mulutnya,
Dia menatap Pei Sisen yang tidak jauh darinya. Pei Sisen menatapnya dan berkata, "Kamu punya sesuatu, tapi tidak banyak." Mata Ye An tiba-tiba tertutup perlahan, dan kemudian tubuhnya mulai menjadi ilusi. Pei Sisen mengernyit pelan. Namun sesaat kemudian, dia merasakan sesuatu. Ekspresinya langsung berubah. Lalu sebuah tombak panjang melesat dengan ganas di hadapannya. Manusia dan senjata adalah satu, kekuatan tombak ini telah mencapai tingkat leluhur dewa. Menghadapi tembakan mengerikan Ye An, Pei Sisen tidak berani ceroboh. Dia mengarahkan jarinya di antara kedua alisnya, dan tubuh teratai itu tiba-tiba terbang keluar dari antara kedua alisnya dan mengenai Ye An secara langsung. Ledakan, cahaya tombak Ye An hancur berkeping-keping, dan Ye An sendiri langsung terlempar. Begitu dia berhenti, teratai dao besar menghantamnya lagi. Ye An mengangkat tangannya dan menusuk dengan pistol. Wah, Ye An terhempas lagi. Kali ini, tubuhnya retak tepat setelah dia berhenti. Pada saat yang sama, teratai dao tiba-tiba terbang di atas kepalanya. Kemudian, seberkas cahaya jatuh lurus ke bawah dan memenjarakannya. Kekuatan dao yang mengerikan mulai mengikis Ye An. Melihat pemandangan ini, wajah Helian Yu di bawah tiba-tiba menjadi gelap, sementara Old Gu dan yang lainnya mulai tertawa. Meskipun Ye An adalah monster, dia menghadapi orang yang kuat di alam leluhur dewa, dan orang yang kuat di alam leluhur dewa ini memegang harta karun super. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang. Pada saat ini, di dalam sorotan cahaya, ekspresi Ye An tiba-tiba menjadi ganas. Saat berikutnya, matanya berubah menjadi merah darah. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan cahaya darah tiba-tiba melesat ke langit. Cahaya darah ini benar-benar menghancurkan sorotan cahaya. Kemudian, niat membunuh dan permusuhan yang mengerikan langsung menyapu. Garis keturunan yang gila, semua orang di lapangan terkejut. Kekuatan darah macam apa ini? Di kejauhan, Pei Sisen mengerutkan kening. Dia menatap Ye An. Pada saat ini, Ye An berlumuran darah, memancarkan niat membunuh dan permusuhan yang sangat tidak normal. Faktanya, orang luar tidak tahu bahwa ketika Ye An datang ke wilayah Jiuzhou untuk bersaing memperebutkan peringkat, dia tidak pernah menggunakan kekuatan garis keturunannya. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunan gila, aura Ye An tiba-tiba melonjak liar, dan tombak di tangannya juga berubah menjadi merah darah, seolah-olah terbuat dari darah, sangat menakutkan. Ye An perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Pei Sisen di kejauhan. Saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas darah dan menghilang di tempat. Di kejauhan, Pei Sisen menyipitkan matanya sedikit dan mengarahkan jarinya ke teratai miliknya. Teratai itu segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Berjuang keras, Ye An menikam teratai itu dengan senjatanya dengan ganas. Kekuatan dahsyat itu langsung menerbangkan teratai itu. Tidak hanya itu, Pei Sisen juga ikut terhempas. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan merasa ngeri. Kekuatan garis keturunan macam apa ini yang begitu mengerikan? Setelah Ye An menembak Pei Sisen dengan pistol, dia tidak berhenti. Sebaliknya, tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi seberkas darah dan bergegas keluar. Ledakan, kemanapun dia lewat, waktu dan ruang berubah menjadi lautan darah yang tak berujung, yang sangat mengerikan. Di kejauhan, saat Pei Sisen melihat Ye An berlari ke arahnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia dengan cepat mendesak teratai dadao untuk menghalangi di depannya. Namun, saat Ye An menyerangnya, teratai dadao tidak dapat menahannya dan terhempas lagi.
gelombang kejut yang kuat juga menghempaskannya. Tekan lagi, saat Yean mengaktifkan garis keturunan gila, kekuatannya mengalami perubahan kualitatif. Yean menghilang lagi, dan saat dia muncul, dia sudah berada di depan Pei Sisen. Namun saat ini, bunga teratai di depan Pei Sisen tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan terbenam di alis Pei Sisen. Saat berikutnya, tubuhnya menjadi ilusi. Manusia dan teratai menjadi satu, cara hebat untuk bergabung. Pei Sisen mengarahkan jarinya tepat ke ujung pistol Yean. Ledakan di sekitar mereka berdua. Gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus, menyapu semuanya. Tangan kanan Yean tiba-tiba berputar kencang, dan kekuatan darah yang mengerikan disertai dengan cahaya tombak menyapu keluar dari tombak itu. Dalam sekejap, Pei Sisen langsung terlempar. Yean memegang tombak di tangannya dan melemparkannya ke kejauhan. Kemanapun tombak itu lewat, lautan darah mengalir deras. Wah, Pei Sisen di kejauhan terhempas lagi. Setelah berhenti, tatapan ganas melintas di mata Pei Sisen. Jari-jarinya tiba-tiba retak, lalu dia menyentuh teratai Dadao. Teratai Dadao tiba-tiba berubah menjadi merah darah yang aneh, lalu menyatu dengannya lagi. Ledakan, aura Pei Sisen meroket liar. Pada saat ini, Yean datang lagi dengan membawa pistol. Pei Sisen tidak menghindar. Dia menunjuk ke arah rok panjang Yean dan sebuah bunga teratai muncul di ujung jarinya. Ledakan, dua sinar darah meledak pada saat yang sama, dan gelombang kejut yang dahsyat langsung menyebar hingga puluhan juta mil jauhnya. Pada saat ini, Yean tiba-tiba meraung, dan menembakkan senjatanya dengan ganas. Kekuatan darah dan cahaya senjata itu menyapu, langsung menjatuhkan Pei Sisen. Tepat ketika dia hendak memanfaatkan kemenangan itu, napas dingin tiba-tiba muncul di belakangnya, dan dia berbalik dan menangkisnya dengan senjatanya. Wah, dalam sekejap, Yean terpesona, dan di tempat Yean awalnya berdiri seorang pria parubaya. Layani Tuhan, seseorang tiba-tiba mengatakan sesuatu di lapangan. Ini dia hamba dewa lainnya, 2 lawan 1. Bab 1224, Menindas yang lemah. Pria parubaya itu mengenakan jubah merah tua dan memiliki tatapan yang sangat ganas, terutama matanya, yang memperlihatkan niat membunuh yang dingin. Saat dia muncul, kekuatan dingin yang tak terlihat menyebar dari tempat kejadian, membuat orang-orang bergidik. Yin Sisen, salah satu dari 4 dewa agung di kuil penciptaan. Alam leluhur para dewa. Ketika mereka melihat seorang ahli alam leluhur dewa yang kuat telah muncul lagi di sisi kuil penciptaan, semua orang di lapangan terkejut, terutama mereka yang tidak tahu tentang kuil penciptaan. Satu orang prajurit alam leluhur dewa yang kuat sudah sangat menakjubkan, dan 2 prajurit alam leluhur dewa sungguh mengerikan. Gulao, Zuolou dan yang lainnya semua tampak sangat serius saat ini. Mereka tahu bahwa ada 4 dewa pelayan di kuil penciptaan, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu kekuatan sebenarnya dari keempat dewa pelayan ini. Tetapi sekarang tampaknya keempat dewa pelayan ini semuanya mungkin berada di tingkat dewa leluhur. 4 alam leluhur dewa, bagaimana bertentangan dengan keinginan surga? Tentu saja, setelah keterkejutan itu muncul kelegaan karena mereka telah memilih kuil penciptaan. Pada saat ini, semua orang kuat keluarga Helian benar-benar putus asa. 2 leluhur dewa, terlebih lagi, ada 2 dewa pelayan di kuil penciptaan ini. Itu berarti ada 4 dewa di kuil penciptaan. 4 leluhur dewa cukup untuk menyapu seluruh wilayah Kyushu. Di sekeliling, banyak orang memandang orang-orang kuat dari keluarga Helian. Pada saat ini,
keluarga Helian tidak diragukan lagi seperti badut di mata semua orang. Pan Ling melirik Helian Yu dan menggelengkan kepalanya pelan. Demi orang yang tidak diketahui asal-usulnya, dia bersedia menyinggung kuil Dao penciptaan. Tuan keluarga Helian ini benar-benar bodoh. Saat dia melihat pelayan dewa kedua dari kuil penciptaan keluar, dan dia berada di level dewa leluhur, dia tahu bahwa hasilnya sudah diputuskan. Sekalipun Ye Guan dan Ye An memiliki kekuatan besar di belakang mereka, mereka tidak dapat bersaing dengan kuil penciptaan. Tahukah Anda, kuil penciptaan tidak hanya memiliki 4 dewa, tetapi juga dewa penciptaan yang legendaris. Jika muridnya saja sudah berada di tingkat leluhur ilahi, bagaimana dengan gurunya? Memikirkan hal ini, Pan Ling melirik Ye Guan dan yang lainnya yang tidak jauh. Matanya berkedip, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Meski agak terlambat untuk mendekati kuil penciptaan saat ini, bukan berarti mustahil. Di dalam kehampaan, Ye An berdiri dengan tombak di tangannya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia dikelilingi oleh lautan darah, memancarkan niat membunuh dan permusuhan yang tak ada habisnya. Meskipun dia menghadapi 2 dewa pelayan, tidak ada rasa takut di matanya. Pei Sisen di kejauhan tampak jelek, karena dia tidak menyangka bahwa kekuatan darah di tubuh Ye An begitu kuat, dan bahkan dapat melukai Lotus of the Dao miliknya. Tahukah kamu, Lotus of the Dao miliknya adalah artefak peradaban tingkat 9. Yang sama sekali tidak dapat digoyahkan oleh kekuatan biasa, tetapi kekuatan darah Ye An di depannya benar-benar dapat melukai Lotus of the Dao. Garis keturunan ini agak tidak normal. Di sisi lain, Yin Sisen memandang Ye An dan berkata, kekuatan garis keturunan. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat dingin tiba-tiba melonjak ke arah Ye An dari segala arah. Di kejauhan, Ye An mengayunkan tombaknya, dan ribuan sinar darah menyapu keluar. Ledakan, dalam sekejap, semua kekuatan dingin dan suram di sekitarnya dihancurkan oleh kekuatan darah Ye An. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar dan dia menusuk langsung ke Dewa Yin Si. Yin Sisen menyipitkan matanya sedikit. Dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya, dia merentangkan telapak tangannya, dan bola kristal tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya, wajah ilusi tiba-tiba terbang keluar dari bola kristal dan menerkam ke arah Ye An. Ye An tidak mundur, tetapi maju dan langsung menusuk dengan pistol. Pistol ini, selain kekuatan garis keturunan gila, juga mengandung kekuatan pistolnya. Kedua kekuatan yang digabungkan menjadi sangat kuat. Ah, wajah ilusi itu tiba-tiba menjerit melengking, lalu terlempar mundur. Tetapi pada saat ini, 2 bayangan tiba-tiba melesat langsung ke arah Ye An. Itu Yin Sisen dan Pei Sisen. Wah, sepotong cahaya darah pecah, dan Ye An langsung terpental ribuan kaki jauhnya. Meskipun dia membangkitkan garis keturunan kegilaan, dia masih tidak bisa menahan kekuatan kedua dewa pelayan itu. Namun, auranya semakin kuat. Garis keturunan yang gila menjadi lebih kuat saat semakin gila, dan menjadi lebih kuat saat bertarung lebih banyak. Pada saat ini, Ye An tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan langsung menghampiri 2 dewa pelayan. Melihat kejadian ini, semua orang di lapangan terkejut. Apakah gadis ini gila, masih mengambil inisiatif? Yin Sisen dan Pei Sisen sedikit terkejut melihat Ye An tiba-tiba berlari ke arah mereka. Setelah saling memandang, sedikit niat membunuh terpancar di mata mereka. Gadis ini benar-benar monster dan harus disingkirkan. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, cahaya darah yang diciptakan oleh guru Ye An langsung hancur dan terhempas lagi.
langsung ditekan. Meskipun Yean diberkahi dengan kekuatan darah, dia masih tidak mampu melawan kekuatan kedua dewa pelayan itu. Oleh karena itu, dia langsung ditekan begitu mereka mulai bertarung. Di bawah, Ye Guan menatap Yean yang tertekan. Dia menarik napas dalam-dalam, merentangkan telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Namun, dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun saat ini. Tidak hanya itu, dia tidak bisa memobilisasi niat pedangnya. Tersegel rapat, tugas, Ye Guan berkata lembut, "Tuan Ta, ini tidak akan berhasil." Xiao Ta mendesah pelan, ledakan, pada saat ini, dalam kekosongan waktu dan ruang, seberkas darah terguncang dan mundur dengan hebat. Ye Guan mendongak ke arah kekosongan ruang dan waktu. Yean telah sepenuhnya ditekan. Menghadapi serangan kedua dewa pelayan, dia hanya bisa bertahan secara pasif. Semua orang di sekitar sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan Yean begitu mengerikan. Dia bisa bertarung begitu lama melawan dua leluhur dewa yang kuat. Ini sungguh keterlaluan. Penjahat, Pan Ling menatap Yean. Dia juga terkejut saat ini karena dia tidak menyangka kekuatan Yean begitu kuat. Dia dan Yean pertama kali bertemu di Menara Jiuzhu. Saat itu, Yean ada dalam daftar dan sangat kuat, jadi dia berinisiatif untuk berteman dengannya. Sebenarnya, mereka juga berteman. Tentu saja, yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari cara untuk memutuskan hubungan ini untuk menghindari kesalahpahaman dari kuil penciptaan Dao dan menimbulkan masalah bagi dirinya dan Panzu. Wah, pada saat ini, di ruang dan waktu yang kosong itu, Yean terdorong mundur lagi. Begitu dia berhenti, tubuh dan jiwanya mulai menjadi ilusi. Kedua dewa pelayan itu tidak berniat melepaskannya dan bergegas ke arahnya lagi. Tatapan mata Yean yang ganas melintas. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tubuhnya mulai terbakar. Ledakan, dalam sekejap, darah gila di tubuhnya mulai terbakar. Tatapan mata yang tajam terpancar di mata Yean, lalu dia melepaskan tembakan ke seberang ruangan. Wah! Tembakan menyapu ini benar-benar memaksa dua dewa pelayan untuk mundur. Tetapi Yean sendiri juga mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, dia memuntahkan beberapa suap darah dari mulutnya lagi. Di kejauhan, Pei Sisen menatap tangan kanannya. Tangan kanannya sudah retak dan darah mengalir keluar perlahan. Setelah hening sejenak, dia mendongak dan menatap Yean. Niat membunuh di matanya sama nyatanya dengan substansi. 2 lawan 1, dia benar-benar terluka punggungnya. Ini agak tidak masuk akal baginya. Kau tahu, dia sendiri adalah monster di antara monster, yang mampu menantang lawan dengan level lebih tinggi. Namun sekarang, dia justru ditantang oleh orang lain dengan level lebih tinggi. Ini benar-benar sulit diterimanya. Di sampingnya, Yin Sisen juga memiliki ekspresi yang agak tidak senang di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa meskipun mereka berdua bekerja sama, mereka tidak dapat dengan cepat membunuh Yean di depan mereka. Yin Sisen menatap Yean dan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan garis keturunannya tidak normal. Pei Sisen terdiam. Dia tentu saja mengerti apa yang dikatakan Yin Sisen. Kekuatan garis keturunan Yean begitu kuat, yang berarti pasti ada orang yang sangat kuat dalam leluhur Yean. Yin Sisen tiba-tiba menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa, mari kita singkirkan saudara-saudara itu terlebih dahulu, dan kemudian singkirkan orang-orang di belakang mereka. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba terbang ke udara, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantam Yean, sementara Pei Sisen mengikutinya dari dekat. Kedua leluhur dewa yang kuat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka.
Tekanan yang kuat itu benar-benar melewati ruang dan waktu hampa yang tak terhitung jumlahnya dan langsung mencapai wilayah Jiuzhou. Seluruh wilayah Jiuzhou berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi besar. Itu sangat mengerikan. Di kejauhan, Yean melihat dua dewa pelayan berlari ke arahnya. Dia perlahan menutup matanya, dan saat berikutnya, jiwanya mulai terbakar. Ledakan, nafasnya melonjak lagi. Yean tiba-tiba meraung, dan berubah menjadi lautan darah dan melesat melintasi lapangan. Dagingnya terbakar, darah membara, membakar jiwa. Pada saat ini, aura Yean mencapai puncaknya, dan saat dia menusukkan tombaknya, ruang dan waktu hampa yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur dan musnah. Tekanan tombak yang kuat langsung menekan aura Pei Sisen dan Yin Sisen. Pada saat itu, semua orang di lapangan terkejut. Tembakan ini sudah luar biasa kuat, ledakan. Saat cahaya tombak berwarna merah darah meledak dari lapangan, Yin Sisen dan Pei Sisen langsung terpental, dan harta karun di tangan mereka juga menunjukkan retakan besar pada saat ini, terutama teratai Dao, yang sekarang retak seperti jaring laba-laba. Setelah memukul mundur dua dewa pelayan dengan satu tombak, Yean tidak berhenti. Dia melemparkan tombak itu ke depan dengan ganas, dan tombak itu menembus udara. Di kejauhan, Yin Sisen yang memimpin melihat tombak itu datang dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia buru-buru mengeluarkan bola kristalnya untuk menghalangi di depannya. Namun, bola kristal itu hancur begitu menyentuh tombak Yean. Tombak itu langsung menembus dadanya dan memakunya di tempat. Melihat pemandangan ini, semua orang di luar tidak mempercayainya. Ini masih menang, namun pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, Yean di kejauhan sepertinya merasakan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia memegang tombak secara horizontal di depannya. Ledakan, sepotong cahaya senjata pecah, dan Yean langsung terpental. Begitu dia berhenti, tubuhnya langsung hancur, hanya menyisakan jiwa yang terbakar. Dan di tempat dia awalnya berdiri, seorang pria parubaya yang memegang pisau panjang muncul di sana pada suatu saat. Alam leluhur para dewa, ini dia hamba dewa lainnya. Melayani Tuhan, pada saat yang sama, Pei Sisen tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan teratai Dao Agung berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menancap ke alis Yin Sisen yang dipaku di tempat oleh pistol Yean. Ledakan, dalam sekejap, tubuh dan jiwa Yin Sisen kembali normal, 3 dewa yang melayani, 3 leluhur dewa, 3 lawan 1, tidaklah cukup jika kita hanya menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil. Apakah kita juga harus menggunakan yang banyak untuk menindas yang sedikit? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari antara langit dan bumi, bersambung.